jatuhnya manusia ke neraka itu nanti tidak sama, dan sesuai dengan tingkat keburukan dan tingkat kemaksiatan yang dilakukan dan dikerjakan. Ada yang mereka itu nanti ketika melewati sirat jatuh sebentar, kemudian berhenti di satu tempat yang ada di permukaan neraka. Ada kemudian yang jatuh terus, dia berhenti gitu, sampai di tengah, baru kemudian dia disambar oleh malaikat Zabaniyah yang di tengah, kemudian dia berada di tengah. Ada yang kemudian terus diturunkan terus, baru mencapai dasarnya itu di permukaan. Makanya kemudian disitulah kita mendapati, itulah bagaimana kemudian sifat orang-orang musyrik. Orang musyrik itu ketika mereka kemudian tidak ngikutin syarat, di dalam beberapa riwayat disebutkan, maka kemudian mereka langsung, jadi Tuhan mereka langsung menuju ke neraka. Dan para pengikutnya itu ketika melihat Tuhan yang mereka agungkan, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka cintai, Tuhan yang mereka dulu korbankan apapun, bahkan menentang apa yang didakwahkan setiap para nabi dan para rasul, ternyata nyemplung ke neraka, habis mereka, habis harapan mereka itu, dan yang tertinggal adalah ketakutan tiada tara. Sebagaimana pasukan ngelihat komandannya mati, pasukan itu langsung drop, dan itulah yang kemudian terjadi. Ini ada sebuah ilustrasi yang dibuat oleh salah satu ilustrator kita. Inilah gambaran kemudian yang bisa digambarkan, walaupun kejadian aslinya mungkin lebih jauh, ya, gambaran aslinya lebih jauh dari kemudian yang mampu kita bayangkan. Jadi setiap manusia itu nanti kemudian akhirnya mereka itu masuk ke dalam neraka ini. Dan ini kemudian perjalanannya jauh. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya perjalanan ke dalam neraka itu perjalanan yang akan dilewati selama masa 70 tahun dalam urusan akhirat. Itu baru mengambangnya. Yahwi fi jahannam, Yahwi fi jahannam itu dia ngambang terus di jahannam, baru kemudian mencapai dasarnya itu setelah perjalanan 40, setelah perjalanan 70 tahun, ya. Dan tentunya manusia nanti ketika mereka dimasukkan ke neraka itu beda-beda kondisinya, beda-beda kondisinya. Ada yang kemudian disambar, ada yang terdorong, ada yang ditelungkupkan. Karena kemudian nanti ada tiga, ada yang ditelungkupkan mereka, lalu kemudian ketika pada saat ditelungkupkan itulah kemudian mereka itu disambar oleh kemudian api jahanam, kemudian jatuh. Ada yang kemudian dia itu di kondisi didorong, sebagaimana nabi yang banyak melakukan pembunuhan, sampai betul-betul sipir penjara itu sudah benci sama narapidana ini. Maka dia didorong keras oleh malaikat dari belakang, dan kemudian mereka terlempar. Ada yang mereka itu terbelenggu, dan belenggu itulah kemudian mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini gambaran, ini yang kemudian diilustrasikan, yang dibuat oleh salah satu ilustrator yang ada di tim Syamila. Penggambaran ini belum betul-betul menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang paling menakutkan itu puncaknya ketika seseorang itu sudah mendekati sirat. Kejadian di hisab, kejadian di mizan, kejadian kemudian pembagian catatan kitab, itu ketika dibandingkan dengan ketegangan yang ada ketika orang itu akan melewati sirat, itu puncak ketegangan itu ketika akan melewati sirat. Semakin dekat itu. Jadi ibaratnya itu orang lagi jalan sudah lunglai gitu ya. Maka kemudian ketika orang itu sudah lunglai, sudah lemas gitu ya, perjalanan dari hisab dia didebat oleh Allah, dibantah oleh Allah misalkan, lalu jalan lagi kemudian ditimbang, ketika timbangannya itu amalnya hanya seberat seekor nyamuk, lalu kemudian dia ngambil dengan tangan kiri gitu. Semua itu yang menjadikan dia lontai, lelah, frustasi, depresi tanpa bisa menjadi gila. Sudah kemudian frustasi, depresi, dia betul-betul tertekan, tidak ada tempat kembali, bahkan untuk memundurkan satu langkah ke belakang pun tidak bisa. Mulut kemudian terbungkam, kaki tidak bisa berjalan kecuali yang diizinkan oleh Allah. Bicara sepatah kata pun tidak akan keluar. Yauma yaqumur ruh, kemudian la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawaba, sampai kemudian tidak bisa ngomong, sampai kemudian ngomong satu kata pun
Itu tidak bisa kecuali yang diizinkan oleh Allah terus. Dan puncaknya ketika kemudian di depannya itu kobaran api neraka itu kemudian betul-betul nyata dan setiap orang itu melihatnya. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap orang itu akan menjumpai api neraka itu. Mereka melihat. Bahkan penduduk surga pun akan kemudian melihat api neraka. Sedekat jempol kakinya ketika dia melewati di atas sirat itu, karena setiap kobaran-kobarannya itu kelihatan. Makanya kemudian mereka itu akan lewat itu. Maka kemudian ada orang-orang yang mereka tidak bisa bersujud. Ada orang yang tidak bisa bersujud, sebagaimana kemudian Allah sampaikan, ada yang diseru sujud tapi tidak bisa sujud. Karena mereka ketika di dunia tidak pernah bersujud kepada Allah. Sampai ketika Allah perintahkan mereka, ketika kemudian di depan sirat untuk bersujud, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dulunya mereka menolak untuk bersujud kepada Allah, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah, dia tidak akan mampu bersujud. Kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qalam 42 dan 43, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di dalam surat Al-Qalam 42 itu Allah menyampaikan pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Kalau betis disingkap itu biasanya kapan sih? Biasanya kalau kita itu akan duel, betul-betul akan mengalami duel keras gitu, dimana kita pengen mengerahkan semua tenaga kita untuk mengalahkan lawan kita. Itu biasanya ini disingkap, kemudian kaki disingkap, ayo sini maju, biasanya kan gitu kan. Nah, pada hari itu ketika terminal besarnya itu adalah sirat, itu sudah terminal akhir, haud sudah dilewati, mizan sudah dilewati, semuanya sekarang tinggal dua pilihannya, surga atau neraka. Dan itu dibedakan dengan sirat yang ada di hadapan mereka, dan itu merupakan tempat yang paling menyeramkan. Maka pada saat itulah Allah kemudian menyampaikan itu, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Maka pada hari betis itu disingkapkan, mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak mampu untuk bersujud, mereka tidak kuasa untuk bersujud. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi dengan kehinaan. Mereka ngeliatin gitu disuruh sujud gak bisa, tapi ngelihat bagaimana tempat yang begitu menakutkan ketika mereka itu betul-betul terhina. Teringat itu semua memorinya ketika mereka dulu gak sujud, ketika nentang Allah, ketika sombong terhadap para nabi dan para rasulnya Allah, ketika dia kata-katanya ketus untuk kemudian menolak syariat Allah, maka dia tidak mampu bersujud, tapi pandangannya itu tertunduk ke bawah. Maka kemudian Allah menyampaikan, waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah lalu nerangin, orang-orang yang tidak mampu sujud ini adalah orang-orang yang dulunya ketika mereka di dunia diseru untuk sujud sama Allah, tapi mereka nggak mau sujud. Maka kemudian punggung mereka, sebagian ahli tafsir itu mengatakan punggung mereka itu tiba-tiba menjadi kaku, yang ketika mereka gerakkan itu bertambah sakitnya punggung mereka itu, sehingga mereka itu tidak mampu bersujud. Padahal pada hari itulah dia betul-betul takut sama Allah. Sujud itu lahir dari sujud-sujud panjang yang dilakukan manusia ketika di dunia. Pada hari itulah ketika mendekati proses akhir peradilan Allah, ketika Allah memerintahkan sujud, kalian sujud, maka yang sujud adalah orang yang beriman. Sujudlah orang beriman, di mana panggilan itu ketika dipenuhi dengan harapan besar, Allah akan menjaga, menyelamatkan mereka di depan sirat yang akan menyelamatkan mereka.